Halo semuanya, di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul menentukan regresi linear dan nilai R berdasarkan data presentasi penduduk 5 tahun ke atas dari BPS Nusa Tenggara Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Akses internet menjadi indikator penting kemajuan sosial ekonomi. Di Nusa Tenggara Timur, tingkat akses internet masih rendah akibat tantangan infrastruktur dan geografis. Analisis regresi linear digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara tahun X dan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang akses internet Y. Dengan metode kuadrat terkecil, persamaan Y sama dengan A tambah B X dibentuk untuk memprediksi tren termasuk tahun 2024. Dan koefisien relasi R dihitung untuk menilai kekuatan hubungan data dari BPS NTT menjadi dasar analisis ini, yang bertujuan memberikan wawasan bagi perencanaan pembangunan terutama dalam pendidikan ekonomi dan infrastruktur digital. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan metode. Yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi adalah hubungan yang didapat dan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel terikat dinotasikan dengan Y, sedangkan variabel bebas dinotasikan dengan X. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Metode untuk mendapatkan kurva terbaik yang mewakili titik-titik data dengan cara meminimumkan perbedaan atau selisih antara titik data dan kurva. Yang ketiga, koefisien kolerasi. Koefisien kolerasi adalah suatu nilai yang dipakai untuk mengetahui derajat kesesuaian dari persamaan yang didapat. Penjelasan algoritma. Yang pertama, kumpulkan data pasangan variabel. XI adalah nilai variabel independen atau bebas, dan YI adalah nilai variabel dependen atau terikat. Yang berikut dia perhitungan koefisien A dan B. Rumus A sama dengan nilai rata-rata Y dikurang B dikali nilai rata-rata X. Rumus B sama dengan N dikali elemen X1 dikali elemen YI dikurang elemen XI dikali elemen YI dibagi N elemen XI dipangkatkan 2 dikurang elemen XI dipangkatkan 2. Prediksi nilai Y sama dengan A ditambah B dikali X. Yang berikut perhitungan koefisien korelasi R. Rumusnya R sama dengan DT pangkat 2 dikurang D pangkat 2 dibagi DT pangkat 2, di mana DT pangkat 2 sama dengan elemen YI dikurang rata-rata Y dipangkatkan 2, dan D pangkat 2 sama dengan elemen YI dikurang A0 dikurang A1X pangkat 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari perhitungan regresi yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan perhitungan manual. Jadi di sini yang pertama kami memiliki data tahun dan nilai X dan Y. Kemudian sini kami akan menghitung jumlah yang akan dibutuhkan. Ada menghitung N, sum X, sum Y, dan sum XY, sum X2. Kemudian setelah itu, di sini kami akan melakukan penghitungan koefisien B dan A. Dengan proses B sama dengan N dikali sum XY dikurang sum X dikali sum Y per N kali sum X2 dikurang sum X akar 2. Kemudian menghitung koefisien korelasi R. Di sini dengan proses DT2 sama dengan sum atau gabungan nilai dari Y dikurang Y main akar 2 pangkat 2. Kemudian D2 di sini sama dengan Y dikurang A dikurang B dikali X pangkat 2. Kemudian menghitung nilai R di sini sama dengan akar dari DT dikurang D per DT. Kemudian untuk prediksi tahun 2024
X 2024 sama dengan 2024, X 2024 sama dengan AB dikali X 2024. Kemudian sini kami akan menampilkan untuk model regresi Y, koefisien korelasi R, dan juga proyeksi tahun 2024. Dan hasil programnya seperti ini. Baik, di sini kita akan masuk pada perhitungan manualnya. Di sini kita mempunyai data dari BPS mengenai persentase penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet. Di sini kita mempunyai data dari tahun 2015 sampai 2023. Kita masuk pada perhitungannya. Kita di sini akan menghitung koefisien A dan B dengan cara yang pertama. Di sini kita akan mencari nilai XI kali YI, di mana di sini pertama 2015 dikali 10,01, lalu selanjutnya sampai di data terakhir, lalu kita jumlahkan semuanya. Setelah itu kita mencari nilai XI kuadrat dengan memuatatkan nilai-nilai pada XI, lalu kita menjumlahkan semuanya. Lalu kita akan mulai mencari nilai B-nya, di mana rumusnya yaitu N dikali elemen XI kali YI dikurang elemen XI dikali elemen XY per N dikali elemen XI kuadrat dikurang elemen XI dipangkatkan 2. Di sini N-nya 9 dikali elemen XI kali YI, yaitu nilai ini 52874 2,1,08 dikurang dengan 18171 dikali dengan 261,72 diper dengan 9 dikali 3668 sekian dikurang 18171 dipangkatkan 2, hasilnya yaitu 5,49. Selanjutnya di sini kita mencari nilai A, koefisien A, yaitu dengan rumus rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Sama dengan kita mencari nilai rata-rata Y. Di sini nilai penjumlahan dari Y yaitu 261,72 dibagi dengan 9, itu total data yang ada, dikurang 5,49 yaitu nilai B dikali dengan rata-rata X yaitu 18171 dibagi dengan 9 yaitu total data, sama dengan min 11055 di koma 23. Situ kita mendapatkan persamaan Y, yaitu Y sama dengan A tambah BX sama dengan min 11055 di koma 23 ditambah 5,49X. Selanjutnya di sini kita melakukan perhitungan koefisien korelasi, di mana di sini kita mencari nilai DT duluan, DT kuadrat, dengan cara YI nilai YI dikurang dengan rata-rata Y, yaitu di sini yang tadi, dipangkatkan 2. Di sini kita sudah mencari nilainya, yaitu 1850 di koma 104. Lalu kita mencari nilai D kuadrat sama dengan elemen YI dikurang A0 dikurang AIX dipangkatkan 2, yaitu di sini YI-nya ini, A0-nya itu nilai A dengan AIX itu nilai B. Lalu kita mendapatkan hasilnya yaitu 41 di koma 698. Selanjutnya kita mencari nilai R-nya, yaitu dengan akar dari DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat, sama dengan akar dari 1850,104
dikurang 41,698 per 1.850,104 sama dengan hasilnya itu 0,988 sekian. Di sini kita akan menghitung juga prediksi untuk di tahun selanjutnya yaitu 2024 dengan memasukkan persamaan yang tadi yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana X di sini kita akan mengganti dengan nilai yaitu 2024. Lalu kita masukkan persamaannya itu yang tadi min 11055 di koma 23 ditambah 5,49 dikali dengan 2024 sama dengan hasilnya yaitu 56,53. Baik, kita masuk pada tahap kesimpulan. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara data presentasi penduduk usia 5 tahun ke atas di Nusa Tenggara Timur yang mengakses internet dengan menggunakan metode regresi linear. Proses analisis ini melibatkan perhitungan koefisien regresi dan B serta nilai korelasi R yang merupakan kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kita masuk pada saran. Yang pertama, analisis dapat ditingkatkan dengan menambah variabel bebas lainnya seperti tingkat pendidikan atau infrastruktur teknologi untuk melihat pengaruhnya terhadap penggunaan internet. Yang kedua ada pertimbangan penggunaan perangkat lunak, statistik modern untuk analisis lebih mendalam seperti melihat efek variabel atau menggunakan pendekatan non-linear jika diperlukan. Yang ketiga, hasil analisis ini dapat digunakan oleh pemangku kebijakan untuk menyusun strategi pengembangan infrastruktur digital seperti meningkatkan akses internet dan pelatihan digital. Sekian dari hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya terima kasih.